Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara menjelang big match, pertandingan yang dinanti-nantikan oleh banyak penggemar sepak bola, apalagi mereka yang fanatik dengan tim nasional Die Mannschaft, Jerman dan La Furia Roja, Spanyol. Dua tim ini akan bertarung di babak perempat final pada besok malam pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, sebelum dilanjutkan dengan satu pertandingan juga yang lain yang menarik ya, di antara Portugal dan Prancis. Dan kita akan melihat ya, apakah Jerman bisa mengalahkan Spanyol untuk meneruskan langkah mereka menuju ke semifinal, karena pemenang di antara kedua tim ini, baik Jerman ataupun Spanyol, peluang untuk bisa menjadi juara di Euro 2024 ini sangat terbuka. Memang berada di bagan yang agak keras, karena bagan ini melibatkan selain Spanyol dan Jerman juga ada Portugal, Prancis. Nah, pemenang antara mereka bertarung dengan pemenang Portugal, Prancis. Sementara di sebelah itu ada Belanda menghadapi Turki, dan Swiss menantang Inggris. Pemenang Swiss-Inggris bertarung dengan pemenang antara Belanda Turki untuk ada di semifinal. Jadi itu bagan yang ada di Euro kali ini. Jerman menghadapi trauma ya, kalau bisa melihat di sini, jika bertarung dengan Spanyol. Lebih banyak kalah akhir-akhir ini dibandingkan menang. Ya. Turnamen resmi saja kalau bisa melihat 2008 ketika Jerman masih dipegang oleh Joachim Löw. Di sana ada Philipp Lahm, tentunya ada Miroslav Klose, ada kapten ke-11 mereka Michael Ballack ya. Ada juga Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, ada Christoph Metzelder, penjaga gawang Jens Lehmann yang ada di sana. Ya, itu pun Jerman kalah di final melawan La Furia Roja. Satu-satunya gol bagi Spanyol yang tercipta di Stadion Ernst Happel di Austria ya pada 29 Juni kalau nggak salah 2008, dilakukan oleh penyerang Spanyol Fernando Torres. Torres melesakkan itu di menit ke-33 ya kalau nggak salah. Dan itu menjadi gol satu-satunya bagi Spanyol ke gawang Jens Lehmann. Mereka bisa menjadi juara. Ya, ini luar biasa. Dan Spanyol saat itu ditangani oleh pelatih Luis Aragonés. Dengan pemain-pemain yang luar biasa naik, ada Iker Casillas di bawah Mister sebagai kapten ke-11, ada Sergio Ramos, mereka ada Xavi, ada Cesc Fabregas, ada Iniesta bermain, bahkan dua striker yang langsung dimainkan oleh Luis Aragonés adalah David Villa dan Fernando Torres. Itu luar biasa penampilan Spanyol, salah satu pertandingan yang menarik yang terjadi di Euro ketika itu. Dan 2 tahun kemudian, setelah di final Euro, kedua tim itu bertarung lagi di semifinal ketika Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Duel mereka itu tepatnya berlangsung di kota Durban, di Stadion Moses Papida di sana, dan Jerman lagi-lagi kalah tipis 1-0 dari Spanyol di semifinal. Itu yang membawa Spanyol lolos ke final dan mengalahkan Belanda di final 1-0, dan mereka bisa menjadi juara dunia. Ya, bisa bayangin, habis Euro 2 tahun kemudian juara dunia. Bahkan di 2012 mereka back to back juara Euro lagi, yang mengalahkan Italia di final dengan 4-0 ya saat itu. Tapi sekarang dengan Jerman kalah lagi lewat gol tandukan kepala Charles Puyol, pemain belakang ya Barcelona ini, yang terbang di antara pemain-pemain yang justru lebih berpostur tinggi dibandingkan dengan Puyol, tapi timing Puyol tepat sekali untuk bisa menggetarkan gawang Jerman. Jerman masih dengan kondisi yang sama, bahkan saat itu selain ada Ballack, ada Ozil juga ikut bermain ya, Miroslav Klose, Lukas Podolski, banyak pemain Jerman. Dengan Spanyol juga ya pasti dengan sudah ada Pedro ya, ada Busquets di sana, Xavi ya, ada Iniesta yang bermain, Puyol, Ramos, Iker Casillas, semua pemain, David Villa, Torres. Ini pemain-pemain handal Spanyol ketika itu. Nah, menariknya Spanyol berganti pelatih dari Luis Aragonés ke Vicente del Bosque pada 2010 di Piala Dunia sampai pada 2012. Dan sekarang Spanyol salah satu tim terbaik di Euro 2024 ini. 100% ya. Mereka melakukan 3 menang di fase grup, di grup B, dan kemudian bagaimana mereka bisa menang lagi di babak per-8 final lawan Georgia ya.
dengan 4-1 membawa mereka lolos ke perempat final. Mereka lah tim satu-satunya yang tampil 100% menang. Jerman memang tampil impresif di grup A. 2 menang, 1 imbang. Imbang itu lawan Swiss. Setelah mereka mengalahkan Scotland dan Hongaria. Kemudian di babak perdelapan final mereka mengalahkan Denmark dengan 2-0. Tapi Spanyol lebih mentereng tentunya. Karena menang semua. Kalau Jerman ada imbang. Ya, bahkan nyaris kalah melawan Swiss sebelum ada Füllkrug bisa membuat gol balasan 1-1 di menit-menit terakhir. Nah, inilah pertandingan yang tentunya menentukan bagi Jerman di depan publik sendiri. Mereka akan didukung penuh pasti. Duel ini akan berlangsung di stadion Mercedes-Benz di kota Stuttgart. Dan Spanyol tidak ada pernah rasa takut. Mereka tampil dengan pemain-pemain muda yang luar biasa. Yamal Lamin ada Nico Williams ya untuk bisa mendukung pemain yang lebih senior tentunya di depan Alvaro Morata. Dan ini kekuatan mereka ada di 2 winger ini, 2 winger muda mereka, yaitu Yamal dan Nico yang bermain sangat kuat. Didukung dengan 3 pemain tengah yang baik. Ya, Pedri, anak muda juga, ada pemain berpengalaman seperti Rodri dan Fabian Ruiz. Di tengah mereka yang menjadi motor untuk bisa mendukung Alvaro Morata di depan, ada Nico Williams dan Yamal Lamin yang bisa bermain di depan. Mereka punya barisan belakang juga sangat baik, tinggal tergantung Lafuente sebagai pelatih Spanyol untuk bisa memainkan siapa. Penjaga gawang pasti Unai Simon. Tapi di belakang mungkin tidak ada perubahan ya. Kalau kemarin melawan Georgia, Laporte yang main lebih dulu bukan Nacho untuk bisa bermain dengan Norman Lemonde ya yang lakukan gol bunuh diri. Tapi di kanan itu ada Dani Carvajal dan ada Cucurella yang bermain. Inilah komposisi terbaik tentunya di jantung pertahanan Spanyol. Tapi kita akan melihat duel yang seru yang ada di lini tengah. Karena Jerman juga selain Manuel Neuer ada di bawah Mister, pelatih Julian Nagelsmann akan memainkan the winning team mereka dengan komposisi belakang sudah kembalinya Jonathan Tah yang kena akumulasi sebelumnya untuk bisa menampingi Antonio Rudiger. Namun, apakah Tah tetap akan dipertahankan? Karena Nico Schlotterbeck yang bermain melawan Denmark tampil oke. Tampil sangat bagus, clean sheet Jerman. Nah, ini yang menjadi pusing mungkin bagi Nagelsmann untuk memainkan apakah Jonathan Tah kembali atau tetap mempertahankan Schlotterbeck ini untuk menampingi Rudiger. Kalau di kanan kan tetap dengan Joshua Kimmich. Di kiri juga akan menjadi pertimbangan kuat. Apakah juga David Raum yang akan dimainkan di sana? Ya, atau dengan Mittelstadt, pemain Stuttgart ini yang ada. Kalau Raum kan dari Leipzig yang bisa bermain. Itu menjadi pilihan yang dipertimbangkan oleh Nagelsmann. Tapi siapapun yang dimainkan, pertahanan Jerman cukup oke ya di sini. Mereka punya gelandang kalau bermain dengan 4-2-3-1 untuk bisa mengimbangi Spanyol dengan 4-3-3-nya Spanyol. Jerman dengan tentunya double pivot akan dimainkan oleh Robert Andrich. Ya, selain Robert Andrich ada Toni Kroos yang lebih berpengalaman tentunya. Kroos tahu dengan bagaimana dia bermain di Madrid bersama dengan Rudiger, dengan langgam pemain-pemain yang berada di La Liga, dan dia tentunya akan bertarung dengan teman mereka, ya, Dani Carvajal. Ya, kalau Nacho dimainkan sama-sama Real Madrid, dan tentunya Toni Kroos akan menjadi pengatur irama permainan Jerman dari lini tengah. Sementara 3 gelandang serang, mungkin saja sudah pasti kapten ke-11 yang ada sana adalah Gundogan, ya, Ilkay Gundogan, ada Jamal Musiala, tergantung apakah Florian Wirtz dimainkan lebih awal atau Leroy Sané. Ya, kalau di awal-awal tentunya kita melihat ada Florian Wirtz. Kemarin melawan Denmark, Sané main lebih dulu sebelum Florian masuk. Tapi kalau di fase grup, Florian Wirtz masih lebih dulu dan ada Sané main di babak kedua. Tergantung bagaimana Nagelsmann melihat ini. Mana lebih oke. Kalau di depan pasti Kai Havertz adalah pilihan utama. Pertahanan bagi Spanyol harus hati-hati dengan pergerakan Kai Havertz tentunya sangat kuat. Namun kekuatan itu akan ditentukan di tengah. Bagaimana Pedri bermain sana, Rodri dan Fabian Ruiz untuk bertarung dengan Kroos, Andrich dan Gundogan yang naik turun sebagai pengatur, karena Gundogan juga pemain yang berada sekarang di Barcelona, ya, satu klub dengan Jamal, satu klub dengan Pedri. Sana kita akan lihat duel yang sangat seru yang melibatkan Jerman dan Spanyol. Kalau bisa dikatakan siapa menang, saya pikir ini 50-50. Bukan tidak mungkin akan ditentukan lewat adu penalti. Tapi saya pikir ya kalau ini 2 tim yang mengandalkan permainan terbuka ofensif, rasa-rasanya ini tidak akan adu penalti. Karena dengan dua-dua ofensif bermain akan terbuka, ada salah satu yang memenangkan pertandingan. Apakah Jerman ataupun Spanyol.
Tapi bagi Jerman, mereka harus bisa membalas. Ya, ada dendam tersendiri buat mereka karena di turnamen resmi selalu kalah yang saya bilang di awal. Kalah di final Euro 2008 dan kalah di semifinal Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ini mereka harus lakukan untuk bisa ketika bermain di turnamen resmi, apalagi bermain di kandang. Dengan dukungan penuh dari supporter Jerman. Tapi lawannya nggak main-main. Spanyol yang saya bilang juga bahwa ini mereka melakukan dengan 100% hasil gemilang mereka. Tidak terkalahkan sebagai tim satu-satunya di Euro kali ini. Nah, kita akan saksikan duel seru ini antara Jerman dan Spanyol. Gol pertama akan menentukan baik Jerman ataupun Spanyol. Karena ini dua tim yang punya pertahanan bagus, punya lini serang yang bagus, punya lini tengah yang oke. Jadi gol pertama itu adalah sangat-sangat menentukan. Bukan tidak mungkin hasil akhir cuma 1-0. Atau paling tinggi dengan 2-1. Itulah yang paling ideal bagi duel yang seru, yang menegangkan antara Jerman dan Spanyol. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.